Sahabat hikmah di balik kisah, pertengahan tahun 2021, belasan orang yang membeli rumah di Nanggela Indah Residen, Tajur Halang, Kabupaten Bogor, murka. Emosi menggeruduk kediaman pengembang perumahan berbasis syariah. Para pembeli ini tuntut uang yang sudah mereka setor dikembalikan. 2 tahun berjalan, rumah pesanan yang ditunggu tak kunjung terwujud. Satuan Reskrim Polres Metro Depok menyelidiki dugaan penipuan modus properti ini. Ada 45 korban yang sudah melapor dengan dugaan dana yang digelapkan mencapai 3 miliar rupiah. Penipuan bermodus properti juga diungkap aparat Polrestabes Surabaya. 3 mafia tanah dibekuk. Polisi sebutkan mafia tanah ini sudah bertransaksi gelap hingga 178 miliar rupiah. Dalam praktiknya, komplotan bekerja sama dengan oknum ASN untuk memuluskan proses pengalihan status kepemilikan tanah. Para pelaku kerap mengincar tanah-tanah sengketa di sekitar kota Surabaya. 3 tahun belakangan, kasus mangkraknya pembangunan perumahan syariah membuat resah. Sistem syariah yang tak libatkan peranan bank melainkan kepercayaan pada developer membuka celah oknum nakal dalam meraup keuntungan. Nah itu dia, mungkin ini sudah jamak terjadi nih Pak Ustadz, yang namanya penipuan berkedok syariah itu udah sering kita dengar. Sering sekali ya terjadi. Kan? Nah jadi kita itu menyikapinya harus seperti apa Pak Ustadz? Ya, itulah gunanya hadir tayangan ini. Oh iya benar. Hikmah di balik kisah. Setuju. Banyak sekali kisah-kisah kita lihat sekeliling kita yang berkedok syariah. Ternyata penipuan. Maka hati-hati, jangan cuma melihat casing, jangan cuma lihat di medsos pemasaran, tapi sebelum memutuskan untuk bertransaksi, cek and recheck. Ya, bagaimana caranya? Datang ke lokasi, tanya ke bidang pertanahan. Saya sering setiap mau bangun masjid, itu dulu ketika saya pernah juga ditipu. Sudah bayar, sudah transaksi. Begitu pergi di lokasi, suruh kita bayar, ternyata sertifikat dengan lokasi berbeda. Ya kan? Bisa, saya punya sertifikat Mbak ya, misalnya saya punya sertifikat, saya mau jual ke Mbak. Oke, memang ada sertifikatnya. Tapi ternyata tanah yang saya tunjuk dengan sertifikat yang saya pegang berbeda. Itulah pentingnya, bisa jadi berbeda 20 meter. Ternyata kasus saya itu waktu itu saya percaya sebab saya lihat sertifikat yang ada di benak saya, kalau sudah ada sertifikat pasti legal. Setelah pergi ke lokasi dan mau memulai pembangunan, wah marah yang punya. Ternyata sertifikat dengan lokasi berbeda. Ustadz, itu sertifikat di sana lokasinya. Itulah sebabnya penting kita ke pertanahan. Ya, ke kecamatan untuk mengetahui duduk perkara legalitas. Kemudian pemirsa yang saya hormati, pakai akal. Akal itu misal kita dapat promo nih, paling pertama kita tanya mana bukti perusahaanmu, apa nama perusahaanmu. Kan sekarang bisa semua bisa dicek, ya. Nah, ternyata ada nama PT ini, kita cek dulu. Paling penting dan paling gampang adalah cek di pertanahan, cek di kecamatan. Jangan sampai bermodal berkata-kata syariah, karena kan ini penipu. Ini yang penting dia ibaratnya agamanya pun dia bisa jual, yang penting dia dapat untung. Maka sebaiknya jangan lihat casing, jangan lihat casing, karena kadangkala bungkus dengan isi beda. Itu kalau pemirsa, kami orang Bugis ada kue Mbak ya, namanya barongko. Nah, barongko itu kalau orang Bugis Makassar pasti tahu kue ini. Kue itu pembungkusnya daun pisang, di dalamnya pisang, ya kan? Oke. Ya, ya kan ada juga itu pembungkus daun pisang, isinya ikan pepes. Ya, beda bungkus, beda isi. Kalau orang Bugis, pembungkusnya daun pisang, isinya pun pisang. Nah, kadangkala ada pembungkus casing beda dengan isi. Nah, maka disinilah pentingnya ilmu kita sebelum bertransaksi. Agar apa? Agar tidak terjadi penipuan. Ingat, masa pelit seperti ini, pelit atau pelik? Pelik. Masa pelik, masa susah seperti ini, ya hanya orang yang ditipu yang kurang. Penipu banyak sekali. Mungkin Pak Ustadz ya, kenapa mungkin akhirnya kita tergiur atau tergoda dengan misalnya pinjam uang dengan ada embel-embel syariah supaya kita tidak terkena riba. Ya. Nah, tapi sejujurnya Pak Ustadz, betulkah yang namanya kita beli rumah dengan lewat metode syariah itu tidak berarti sama dengan riba? Nah, bukan sebenarnya mereknya, bukan judulnya, yang penting itu tata caranya. Ya kan? Nah,
Kalau soal riba itu kan jelas Al-Quran. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kenapa Allah mengkaitkan antara dagang, jual beli dengan riba? Karena profesi dagang inilah yang sangat dekat dengan kehidupan praktek riba. Nah, mana praktek-praktek riba itu? Ya meskipun dia katakan syariah, tapi prakteknya melanggar agama. Contoh, lain dia katakan, lain dia berikan. Ya, misal, dia kasih contoh. Masker ini misalnya dia jelaskan, ini 3 lapis. Yang dia kasih contoh. Waktu kita mau beli benar, benar baik betul. Begitu dia ke belakang, lain dia bungkus. Itu sudah meskipun dia katakan syariat, tapi prakteknya tipu muslihat. Nah, tipu muslihat itu tadi. Lain dia kasih contoh, lain dia bungkus. Kemudian apa lagi? Misal pada zaman Umar bin Khattab, juga pernah terjadi pada zaman Nabi, jual kurma yang baik-baik di atas. Semua yang segar-segar yang baik dijual di bawah. Kemudian dia dibawanya yang busuk. Jadi ketika dia timbang, menyatulah antara yang baik dengan yang buruk itu. Ditegur sama Nabi, kenapa begini caramu? Kok di luar, ya ibaratnya casingnya bagus, tapi dalamannya, dia bilang, ya Rasulullah, kalau ini yang jelek di atas, maka tidak akan laku. Maka Nabi katakan, itulah yang disebut riba. Karena kau niatmu mau menipu. Nah, tidak boleh, meskipun dia merek syariah, tapi ada tipu muslihat di dalamnya. Ya, misal dia katakan 10 meter, tahu-taunya dia cuma 9,5 meter. Misal dia katakan 1 kilo, tahu-taunya dia tidak cukup 1 kilo. Dia katakan ini 1 liter, tahu-taunya tidak cukup 1 liter. Intinya ada tipu di dalamnya, pasti hukumnya haram. Pakai judul syariah, tetap waspada. Karena ternyata ada juga yang mereknya syariah, tapi dalamnya tipuan. Nah, inilah contohnya kasus tadi. Maka ambil hikmah dari kasus ini. Nah, itu dia, diambil hikmahnya. Karena betul sekali sahabat hikmah, kita pasti pernah mendengar ataupun mengalami langsung peristiwa yang buruk, peristiwa yang baik. Tapi alangkah bijaknya kalau kita bisa mengambil pelajaran. Karena percayalah, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya dan Ustaz Dasar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.